saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam kali aja serap. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam kali aja seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali aja seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Batu Kiem, janda kembang pasir yang menjadi rebutan lelaki hidung belang di desa. Hari ini, saya hadir kembali di tengah kalian semua. Apalagi kalau bukan untuk menghibur kalian, para jomblo, para pengangguran sejati, dan para ibu rumah tangga yang sedang kesepian ditinggal kerja oleh suaminya. Tanpa berlama-lama, karena saya juga mau menyusui anak, langsung saja kita dengarkan bersama ceritanya. Sebelumnya, pakai handsfree, pejamkan mata, matikan lampu, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek dong, kalau enggak, gue tampar bolak-balik. Selamat mendengarkan. Cerita pertama. Pembantu goib. Cerita ini datang dari seorang teman kita bernama Indah. Dia pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga, di rumah seseorang. Kisah ini berhubungan dengan kuntilanak, dan kami agak takut untuk menceritakannya karena mirip dengan film Kunci Jiwa. Tapi bedanya, cerita ini nyata, sampai-sampai Mbak Indah, dipenjara selama 2 tahun karena kasus tersebut. Jadi, mari kita dengarkan dulu ceritanya sebelum memberikan penilaian. Sekitar 30 tahun yang lalu, Mbak Ina baru saja lulus SMP. Karena berasal dari keluarga yang kurang mampu, dia tidak bisa melanjutkan ke SMA. Dia pun memutuskan untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Orang tuanya adalah petani dengan 7 anak, dan Ina adalah anak ketiga. Kakak sulungnya sudah punya anak, namun suaminya telah meninggal, sehingga beban keluarga semakin berat. Suatu hari, orang tua Ina memberitahunya bahwa ada keluarga di kota yang membutuhkan asisten rumah tangga. Sebelumnya, mereka mencari kakak perempuannya. Namun karena kakaknya memiliki bayi, tidak mungkin untuk bekerja. Akhirnya, pilihan jatuh kepada Ina. Meski usianya baru 15 tahun dan badannya kecil. Tanpa pengalaman, Ina berangkat ke rumah tersebut. Rumahnya tidak terletak di pusat kota, melainkan cukup masuk ke dalam area perkampungan. Bangunannya tidak besar, hanya 1 lantai, tetapi terawat dengan baik. Di depan rumah, ada taman yang luas dan pohon bonsai raksasa. Saat tiba di rumah, pintu dibukakan oleh seorang ibu yang cantik dengan rambut panjang dan memakai baju hijau. Namanya Bu Mala. Bu Mala menjelaskan bahwa di rumah itu hanya ada dia dan suaminya, Pak Basuki. Mereka juga punya supir dan tukang kebun. Tetapi biasanya mereka pulang sore dan datang lagi pagi hari. Bu Mala membutuhkan bantuan karena asisten rumah tangga sebelumnya sedang cuti hamil. Dia memberi Ina waktu seminggu untuk bekerja sebagai uji coba. Hari-hari pertama, Ina menjalankan tugasnya dengan baik. Pak Basuki dan Bu Mala biasanya pergi dari rumah pukul 9 pagi dan pulang sekitar jam 5 sore. Tugas Ina termasuk menyiapkan kopi dan telur rebus untuk Pak Basuki, menyapu, dan membersihkan rumah. Meskipun rumahnya tidak besar, tugas-tugas tersebut cukup ringan untuk Ina. Namun, ada hal yang membuat Ina penasaran. Di ruang utama, ada lukisan Pak Basuki dan Bu Mala dengan seorang gadis berambut panjang di tengah-tengah. Ina mengira gadis itu adalah anak mereka, tetapi Bu Mala tidak pernah membicarakannya. Selain itu, Ina dilarang masuk ke kamar mereka, yang selalu terkunci. Suatu malam, Pak Basuki dan Bu Mala belum pulang meski sudah lewat pukul 7. Biasanya, mereka pulang sekitar jam 5. Aba-abal, si tukang kebun, juga belum pulang. Dan ini aneh karena biasanya dia pulang lebih awal. Saat Ina duduk di meja makan,
tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam kamar Pak Basuki dan Bu Mala. Aba-abal memperingatkan Ina agar tidak mendekati kamar itu. Menjelang jam 10 malam, Pak Basuki dan Bu Mala masih belum pulang. Ina kebingungan apakah harus mengunci rumah atau tidak, tetapi akhirnya dia mengikuti instruksi aba-abal dan mengunci semua pintu. Malam itu, Ina tidur di ruang depan agar bisa mendengar jika majikannya pulang. Namun, sekitar tengah malam, Ina terbangun oleh suara ketukan di pintu depan. Saat dia hendak membuka pintu, dia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di luar. Ina bingung karena tidak ada mobil di halaman depan, dan pagar rumah masih tertutup. Setelah Ina bertanya, perempuan itu pergi dan menghilang di pohon bonsai besar di halaman depan. Ina ketakutan dan langsung kembali ke kamar di belakang, bersembunyi hingga pagi. Esok paginya, aba-abal datang seperti biasa, dan Ina menceritakan kejadian semalam. Aba-abal hanya mengatakan agar Ina tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa dan tidak perlu khawatir. Hari itu juga, Ina melihat aba-abal menaruh sesajen di bawah pohon bonsai besar, tempat di mana perempuan tadi malam menghilang. Tak lama kemudian, Pak Basuki dan Bu Mala pulang. Mereka sempat berbicara dengan aba-abal di depan pohon bonsai sambil sesekali melirik ke arah Ina. Itulah awal dari serangkaian kejadian aneh yang dialami Ina selama bekerja di rumah tersebut. Setelah kejadian malam itu, Ina merasa semakin tidak nyaman bekerja di rumah tersebut. Meski tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi setelahnya, perasaan takut dan cemas terus menghantui dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu, terutama dengan larangan memasuki kamar Pak Basuki dan Bu Mala, serta keberadaan lukisan gadis berambut panjang yang misterius. Hari-hari berlalu, dan Ina terus menjalankan tugasnya dengan penuh kewaspadaan. Suatu pagi, ketika Ina sedang bersih-bersih di taman, dia melihat sesuatu yang aneh. Di bawah pohon bonsai besar, tempat di mana dia pernah melihat sosok perempuan malam itu, ada bekas sesajen yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bekas sesajen itu seolah-olah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang dilakukan di sana secara teratur. Ina juga mulai mendengar cerita-cerita dari tetangga sekitar tentang kejadian aneh di rumah Pak Basuki dan Bu Mala. Beberapa orang mengatakan bahwa rumah itu memiliki sejarah kelam dan sering terjadi hal-hal misterius. Namun, Ina tetap berusaha fokus pada pekerjaannya dan berdoa agar tidak mengalami masalah lebih lanjut. Suatu malam, Ina terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh dari kamar Pak Basuki dan Bu Mala. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas, seperti bisikan dan gerakan benda-benda. Ina merasa semakin takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingat pesan aba-abal untuk tidak mendekati kamar itu dan memutuskan untuk mengikuti instruksi tersebut. Ketika pagi tiba, Ina menceritakan kejadian malam itu kepada Bu Mala dan Pak Basuki. Mereka hanya menjawab dengan tenang bahwa rumah itu memang sering mengalami gangguan dan mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Bu Mala kemudian memberitahu Ina bahwa mereka sering melakukan ritual untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal buruk di rumah mereka. Ina merasa semakin tertekan dan memutuskan untuk berbicara dengan aba-abal tentang keinginannya untuk berhenti bekerja di rumah itu. Aba-abal mengerti dan memberinya izin untuk pergi setelah menyelesaikan masa percobaan 1 minggu. Ina pun berpamitan dan meninggalkan rumah tersebut dengan perasaan lega sekaligus takut. Setelah meninggalkan pekerjaan tersebut, Ina berusaha melanjutkan hidupnya dan bekerja di tempat lain. Namun, kenangan tentang rumah Pak Basuki dan Bu Mala, serta kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, tetap membekas dalam ingatannya. Dia tidak pernah kembali ke tempat itu dan lebih memilih untuk menghindari pekerjaan di rumah-rumah dengan sejarah atau kejadian misterius. Sambil ngepel, tiba-tiba seperti sedang melamun, tahu-tahu bapak dan ibu muncul dengan aba-aba. Langsung memperhatikanku, aku jadi salting dan langsung masuk ke kamar, membuka pintu dengan tergesa-gesa. Sementara itu, Bu Mala malah mengajak ngobrol si Ina. Semalam kamu kunci pintu, kan, Ina? Jam 10, iya, tanya Bu Mala. Iya, Bu, saya kunci, kok baru saya buka lagi tadi pagi pas aba-aba datang, jawab Ina. Bagus, saya lihat kerjaan kamu juga rapi. Habis ini kita omongin soal gaji kamu. Ya. Setelah itu,
Bu Mala ikut masuk ke kamar si Ina. Lagi-lagi, Ina bingung mau bilang ke Bu Mala tentang sosok perempuan yang dilihatnya kemarin. Tapi Ina ini tipe yang diam, tidak berani bicara. Nah, setelah makan siang sekitar jam 1, Ina dipanggil oleh Bu Mala. Di ruangan itu ada Pak Basuki juga. Mereka bilang ingin memperpanjang kontrak Ina selama setahun karena butuh bantuan untuk merawat bayi yang baru lahir. Ina ditawari gaji 2 juta, yang waktu itu besar sekali. Meski lulusan SMP, Ina setuju karena tahu dia tidak bisa mendapat gaji sebesar itu lagi di tempat lain. Namun, Bu Mala menambahkan, tapi kamu tidak akan bekerja di rumah ini lagi. Ya, Ina, kamu akan bekerja di rumah anak saya. Ina agak kaget, tapi berpikir, oh, berarti benar ya, kalau lukisan perempuan yang kulihat kemarin itu anaknya Pak Basuki. Walau bingung, Ina tetap setuju karena itu tidak masalah. Lagi pula, gajinya lumayan. Bu Mala bilang Ina akan diantar 2 hari lagi. Jadi untuk sementara waktu, Ina masih bekerja di rumah itu seperti biasa. Namun, Ina merasa aneh karena suasana di rumah ini begitu sunyi. Tidak ada yang suka ngobrol, baik Bu Mala, Pak Basuki, maupun para asisten lainnya. Suatu hari, saat Ina sedang di halaman, dia memperhatikan pohon bonsai besar di belakang rumah. Dulu, saat melihat sosok perempuan melintas di dekat pohon itu, Ina merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pak Dusmin tiba-tiba muncul dan memperingatkan, jangan dilihatin terus. Nanti kamu malah didatengin. Ina kaget dan bertanya, Pak, pohon ini angker? Ya. Bukan angker, tapi keramat, namanya pohon santigi, jawab Pak Dusmin. Setelah itu, Ina masuk ke dalam rumah. Malamnya, dia agak was-was karena takut kejadian seram kemarin terulang lagi. Jam 9 malam, Ina buru-buru masuk kamar, mengunci pintu, dan mencoba tidur. Tapi entah kenapa, dia tidak bisa tidur cepat karena kepikiran suara-suara yang pernah didengarnya. Benar saja, sekitar jam 11 malam, ada suara ketukan di pintu. Ina penasaran, tapi juga takut. Ia melihat Bu Mala keluar menuju ruangan depan. Lalu kembali lagi dengan wajah yang tampak waspada. Kamu tidur saja, jangan buka pintu kalau ada suara-suara aneh, kata Bu Mala sebelum kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Ina mulai bersiap-siap untuk pindah ke rumah anak Bu Mala. Setelah pamit kepada semua orang di rumah, Aba-Aba dan Pak Dusmin tiba-tiba kelihatan kaget. Mereka seperti bingung dan tidak berkata apa-apa setelah Ina bilang bahwa besok dia akan pindah kerja ke rumah anak Bu Mala. Pada sore harinya, saat Ina sedang di dapur, Aba-Aba datang dengan wajah tergesa-gesa dan berkata, tolong jaga anak saya baik-baik, ya, sampaikan kalau saya akan berusaha datang. Ina bingung karena tidak mengerti siapa yang dimaksud, tapi dia tetap melanjutkan pekerjaan memasaknya. Besoknya, Ina diantar ke rumah anak Bu Mala yang ternyata jauh di luar kota, masuk ke daerah yang lebih terpencil. Rumahnya lebih kecil, dikelilingi hutan, dan tidak ada tetangga. Setelah sampai, Ina dibawa masuk dan disambut oleh seorang nenek tua bernama Mbah Ayu. Mbah Ayu menjelaskan bahwa tugas Ina di rumah ini adalah merawat seorang gadis bernama Uti, anak Pak Basuki dan Bu Mala. Ina juga diminta untuk selalu mengunci kamar Uti. Jam 10 malam, ketika Mbah Ayu membuka pintu kamar Uti, Ina melihat gadis itu terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat seperti mayat. Di sudut kamar, Ina juga melihat seorang wanita hamil yang kakinya dirantai, dipasung. Ina ketakutan dan bertanya dalam hati, kenapa wanita ini dipasung, dan kenapa Uti terlihat seperti mayat? Mbah Ayu memperingatkan Ina, ada hal-hal yang tidak perlu kamu tahu. Kerjakan saja tugasmu dengan baik. Malam harinya, seperti yang dikatakan Mbah Ayu, Ina mendengar suara-suara aneh. Ada suara ketukan di pintu kamar Uti, disertai tawa dan tangisan yang menyeramkan. Ina tidak berani membuka pintu, dan hanya bisa berdoa agar suara itu segera berhenti. Meskipun hidupnya susah, dia tidak pernah mengeluh pada orang tuanya. Namun, ketika ditahan, dia langsung menangis di kamarnya. Sementara suara tangisan dan teriakan kesakitan terdengar sepanjang malam, tanpa henti. Di saat itu, dia sangat ingin pulang. Mengingat usianya baru 15 tahun, rasanya, dia ingin kembali ke rumah orang tuanya. Tapi tidak tahu bagaimana caranya, karena rumahnya jauh.
Keesokan paginya, Simba menyuruhnya untuk memandikan Uti pukul 6 pagi. Suara-suara di dalam kamar Uti sudah tidak terdengar lagi. Ketika pintu dibuka, terlihat Uti masih tidur, tetapi posisinya sudah berubah. Sebelumnya, Uti tidur telentang, namun sekarang agak miring dan spray di sekitarnya berantakan. Sementara itu, perempuan hamil yang dirantai juga tertidur di lantai. Simba pelan-pelan memindahkan posisi Uti dan merapikan spray dengan hati-hati. Saat sedang membasuh kaki Uti, tiba-tiba perempuan hamil itu berkata, "Mbak, tolong saya." Dia kaget dan takut-takut melihat ke arah pintu, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. "Kenapa, Bu? Apa yang Ibu butuhkan?" tanyanya. Perempuan itu meminta bantuan untuk keluar dari sana. Sayangnya, Simba tidak tahu cara membuka rantainya karena semua kunci dipegang oleh orang lain. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki mendekat, dan Simba buru-buru melanjutkan memandikan Uti. Perempuan hamil itu segera berpura-pura tidur lagi. Seseorang masuk ke kamar hanya untuk memperhatikan dari pintu, lalu pergi lagi. Siangnya, Pak Dus datang, mengantarkan Bu Mala dan Pak Basuki ke kamar Uti. Pintu ditutup, dan Simba tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Namun, beberapa saat kemudian, Pak Dus mendekati Simba dan mengatakan bahwa nanti malam akan terjadi sesuatu. Dia meminta agar Simba menyelamatkan Hetty, perempuan hamil yang dirantai di kamar. Pak Dus menjelaskan bahwa Hetty adalah istrinya, dan anak yang dikandung Hetty akan digunakan untuk memindahkan roh Uti, yang sebenarnya sudah meninggal dan menjadi kuntilanak peliharaan keluarga. Dia memohon agar Simba membantu Hetty kabur saat semua orang sedang sibuk nanti malam. Ketika malam tiba, semua orang di rumah mulai tertidur, dan suasana terasa tenang. Namun, sekitar jam 12 malam, Simba mendengar suara-suara aneh, dan akhirnya dia melihat kesempatan untuk membantu Hetty. Ketika memastikan tidak ada yang memperhatikannya, Simba mengambil kunci dari pintu kamar dan berhasil membuka rantai Hetty. Hetty, yang lemah karena lama dipasung, berterima kasih sambil memeluk Simba. Meskipun Hetty berusaha untuk berdiri dan pergi, tubuhnya terlalu lemah, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu bantuan. Tak lama kemudian, Aba-Aba datang menjemput mereka dengan sebuah truk tua. Sebelum pergi, Aba-Aba menyalakan minyak tanah dan membakar rumah itu. Di perjalanan, Aba-Aba bercerita bahwa dia telah membuka pintu untuk memungkinkan roh Uti kembali ke alamnya. Setelah kebakaran itu, mereka bersembunyi di desa lain. Namun, Simba tetap memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia ditangkap polisi dan dipenjara, dituduh membakar rumah Bu Mala. Selama di penjara, Bu Mala sempat datang dan menawarkan kebebasan dengan syarat Simba memberitahu lokasi Hetty dan mengabdi pada keluarga mereka. Namun, Simba menolak, memilih menjalani hukumannya hingga akhirnya bebas lebih cepat karena berkelakuan baik. Setelah bebas, Simba mendapatkan kabar bahwa Pak Basuki dan Bu Mala telah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Kemungkinan besar karena dendam yang dikirimkan oleh orang-orang yang mereka sakiti. Cerita kedua. Kontrakan berhantu cerita kali ini dikirim oleh teman kita, Kirana, seorang wanita tangguh dan pekerja keras. Kirana adalah seorang single mom yang bekerja sebagai customer service di salah satu bank swasta. Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang mahal, Kirana juga menjalankan pekerjaan sampingan. Ia berjualan berbagai macam barang, mulai dari daster, kerudung, spray, hingga makanan. Kirana berusaha memanfaatkan semua peluang yang ada, meskipun tidak semuanya berjalan mulus. Kirana tengah menghadapi kesulitan karena ia sedang mengangsur KPR rumah. Awalnya, KPR tersebut ditanggung bersama oleh Kirana dan suaminya. Namun, keadaan tidak berpihak padanya ketika suaminya jatuh sakit, menghabiskan banyak tabungan, dan akhirnya meninggal dunia, meninggalkan Kirana dan anak mereka yang baru berusia 2 tahun, Asa. Dalam keadaan tersebut, Kirana merasa berat menanggung KPR sendirian dan akhirnya menjual rumah tersebut ke bank, lalu mengontrak tempat tinggal. Kirana merasa dirinya seperti pembawa sial. Sewaktu SMP, ia kehilangan ibunya dalam kecelakaan motor saat ibunya berusaha menjemputnya ke sekolah.
ayahnya menyalahkannya, dan kakak-kakaknya juga menyalahkan Kirana atas kematian ibu mereka. Sejak saat itu, Kirana merasa hidupnya penuh dengan kesulitan dan ketidakadilan, dan ia harus berjuang sendiri. Selama masa kuliah, Kirana terus berjualan untuk membiayai hidupnya karena tidak ada dukungan dari ayah atau kakak-kakaknya. Mimpinya adalah cepat lulus dan memiliki rumah sendiri, karena ia merasa rumah yang diceritakan orang-orang berbeda dari apa yang ia alami. Namun, kebahagiaan Kirana mulai terwujud ketika ia menikah dengan Bayu, seorang pria dari kampusnya. Mereka membeli rumah dengan KPR dan hidup dengan bahagia hingga Bayu jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah Bayu meninggal, Kirana harus kembali berdiri sendiri dan mengurus Asa. Ia memutuskan untuk mengontrak rumah di Bogor, jauh dari kantornya di Jakarta Pusat, untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kirana sering menitipkan Asa ke rumah temannya, Sita, sebelum berangkat kerja. Meskipun sibuk, Kirana selalu berusaha untuk menyediakan yang terbaik bagi Asa. Namun, masalah baru muncul ketika Kirana merasakan kejadian aneh di kontrakan barunya. Suatu malam, lampu mati dan Kirana melihat gelas yang bergerak sendiri. Meski panik, ia mengecek keadaan rumah dan memastikan Asa tetap aman. Keesokan harinya, Kirana lagi-lagi mengalami masalah ketika alarm di handphonenya tidak berbunyi, menyebabkan dia terlambat berangkat kerja. Selama perjalanan, Kirana merasa tertekan dan berpikir untuk mencari pekerjaan baru yang bisa memberikan waktu lebih untuk dirinya dan Asa. Di tengah kepanikan tersebut, Kirana mendapat telepon dari Sita yang memberitahukan bahwa Asa tidak ada di rumah Sita. Kirana panik, mengira Asa mungkin diculik. Namun, ternyata Asa ditemukan di dalam rumah kontrakan Kirana, terkunci di kamar sendirian. Kejadian ini semakin menambah beban emosional Kirana, yang kini harus menghadapi tantangan baru dalam hidupnya. Sita dan ibu-ibu tetangga melihat dari jendela kamar yang masih terbuka. Di dalam kamar Kirana, ada Asa Kirana yang tampak bingung dengan situasi tersebut. Ketika Kirana pulang, dia menemukan ibu-ibu tetangga sudah heboh karena pintu kontrakannya Kirana terkunci dan Aska di dalam kamar tidak menangis. Hanya biasa saja. Ibu-ibu tetangga langsung marah-marah karena merasa sangat berbahaya membiarkan anak kecil sendirian. Kirana merasa heran karena pagi tadi dia sudah menitipkan Aska di rumah Sita dan melihat Sita sedang masak di dapur. Kirana meninggalkan Aska di ruang tamu, yang menurut Sita hanya ada boneka, bukan Aska. Kirana panik dan merasa bersalah saat melihat Aska. Setelah kejadian itu, Kirana memutuskan untuk ngobrol dengan Sita. Kirana menjelaskan bahwa semalam ada mati lampu dan dia merasa ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Sita tidak tahu pasti, tetapi dia mengatakan bahwa kontrakan Kirana memang belum ada penghuninya sebelumnya dan harganya murah. Jadi Sita menganggap Kirana hanya perlu istirahat. Hari itu, Kirana merasa seperti memiliki waktu libur, ngobrol dengan Sita, dan menikmati hari. Pada malam hari, ketika Kirana sedang menyiapkan dagangannya dan Aska menonton TV, lampu mati lagi dan Aska menangis. Kirana berlari ke ruang TV dan melihat sosok yang duduk di sebelah Aska. Karena gelap, Kirana tidak bisa melihat dengan jelas dan terpaksa berteriak serta menggenggam Aska. Kaki Kirana terasa seperti dipegang sesuatu. Membuatnya panik, Kirana segera keluar rumah dan lari ke rumah Sita. Untungnya, Sita belum tidur dan membukakan pintu. Kirana memberitahukan kejadian itu. Tetapi Sita dan suaminya tidak percaya begitu saja. Kirana kembali ke rumahnya, mematikan kompor yang masih menyala, dan menemukan sosok itu menghilang setelah dia menyalakan kompor lagi. Pintu depan kemudian tertutup sendiri, dan Kirana berteriak meminta tolong. Sita, suaminya, dan beberapa warga datang membantu. Mereka menemukan bahwa lampu konslet dan bukan ada hantu. Pemilik kontrakan juga marah, menganggap Kirana stres dan menyuruhnya untuk pindah jika tidak suka tinggal di sana. Kirana berusaha lebih berani, meskipun tidak ada biaya untuk pindah dan banyak barang yang harus diurus. Saat akhir pekan, Kirana membawa Aska berkeliling ke Tanah Abang. Ketika pulang, dia menghadapi masalah lagi dengan pintu kamar mandi yang terkunci. Padahal Aska tidak mungkin mengunci pintu dari dalam. Kirana panik, berhasil membuka pintu, dan menemukan Aska di dalam ember. Tetapi pintu kamar mandi rusak karena diperbaiki sendiri.
Kirana kemudian melihat pintu kamar mandi model plastik yang mirip dengan pintu kamar mandinya diletakkan di luar rumah kontrakan, dan dia mengambilnya dengan izin pemilik. Dia menggantinya dan memperbaiki pintu dengan usaha sendiri. Suatu hari, Kirana melihat mobil mainan Aska bergerak sendiri, tetapi tidak ada baterai di dalamnya. Kirana mencoba mengabaikannya, tetapi kembali terjadi kejadian aneh seperti mobil mainan menabrak dipan kasur saat malam. Ketika Kirana sedang membuat kue untuk rapat, dia merasa tertekan dan menangis karena Aska yang tidak mau makan. Air mata Kirana menetes, dan dia merasa lelah. Ketika dia membersihkan sisa makanan yang tumpah, makanan tersebut sudah menghilang. Sita datang dengan jambu dari pohonnya, dan Kirana akhirnya menceritakan semua kesulitan yang dialaminya. Sita menyarankan Kirana untuk meminta bantuan kepada saudara suaminya yang bisa melihat hal-hal mistis. Saudara suaminya, Abah, datang dan mengatakan bahwa tidak ada yang berbahaya di rumah Kirana. Tetapi dia menyarankan Kirana untuk mengunjungi keluarga di Magelang. Kirana merasa terkejut karena Abah tahu tentang keluarganya di Magelang. Abah menyarankan Kirana untuk membawa ketan kuning dan sebagai bekal, Kirana pergi ke Magelang bersama Aska dan menyadari bahwa selama ini dia belum pernah mengenang suaminya, Mas Bayu. Di Magelang, Kirana menghabiskan waktu mengenang masa lalu dan menemukan kenyamanan. Ibu mertuanya sangat terkejut dan merasa tersentuh karena Kirana membawakan salak, buah kesukaannya. Kirana juga menyadari bahwa selama ini dia terlalu fokus pada pekerjaan dan tidak memberi waktu untuk dirinya sendiri. Setelah 3 hari di Magelang, Kirana pulang ke Jakarta dengan hati yang lebih tenang. Dia kini tinggal di Magelang bersama mertuanya dan Aska, dan kehidupannya terasa lebih bahagia karena dia bisa menemukan kembali rumah untuk pulang. Kirana pulang ke Jakarta dengan hati yang lebih ringan setelah menghabiskan waktu di Magelang. Proses penyembuhan yang dialami selama 3 hari di rumah mertuanya benar-benar memberikan dampak positif pada dirinya. Dia merasa lebih siap menghadapi segala tantangan baru yang mungkin datang di masa depan. Setelah kembali ke Jakarta, Kirana memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih bijaksana. Dia mulai lebih menghargai setiap momen yang ada dan tidak lagi membiarkan dirinya terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Meskipun kehidupan tetap sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai ibu, Kirana kini lebih bisa menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan waktu bersama anaknya, Aska. Kehidupan di Magelang membawa perubahan besar dalam hidup Kirana. Selain mendapatkan pekerjaan baru di bank, ia juga menemukan ketenangan dan rasa aman yang sebelumnya sulit dia dapatkan di Jakarta. Dia juga merasa lebih terhubung dengan keluarga mertuanya dan merasakan dukungan yang tulus dari mereka. Sita, sahabat setianya, terus memberikan dukungan moral dan semangat. Mereka tetap sering berkomunikasi dan saling berbagi cerita. Sita juga membantu Kirana menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya dan seringkali mereka bertukar pengalaman tentang parenting dan kehidupan sehari-hari. Kirana akhirnya menyadari bahwa rumah bukan hanya tempat fisik, tetapi juga tempat di mana dia merasa diterima, dicintai, dan merasa aman. Magelang telah menjadi rumah baru bagi Kirana dan Aska, tempat mereka bisa membangun kembali kehidupan dengan penuh cinta dan harapan. Melalui perjalanan emosional dan fisik yang panjang ini, Kirana belajar bahwa meskipun ada banyak rintangan, selalu ada kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan ketenangan di tempat yang mungkin tidak terduga. Dengan dukungan dari orang-orang terdekat dan tekad untuk terus maju, Kirana berhasil menemukan tempat yang membuatnya merasa utuh kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok.